Laskar Himpau di Kabupaten Semarang bersatu padu penuh semangat, berbakti tulus pada generasi anak bangsa harapan kita. Mari kita bersama menyenangkan hati, membentuk karakter mulia menuju masa depan cerah. Laskar Himpau di pahlawan tanpa tanda jasa, mengabdi setia di jalan yang benar, menebar ilmu, cinta dan kasih sayang untuk anak-anak Indonesia. Dengan semangat juang dan rasa cinta yang tulus, kita arungi samudra pendidikan demi kemajuan negeri tercinta. Bersama Himpaudi kita berkarya, membangun generasi emas bangsa. Dengan penuh rasa bangga kita terus melangkah, tak kenal lelah. Laskar Himpau di Kabupaten Semarang. Dikira bajunya baru, padahal ini seragam nasional yang sudah dilar-lar ya dari dulu sampai sekarang. Kita itu nggak punya seragam Kabupaten Semarang batik, walaupun di program kerja itu diusulkan terus, tapi nggak pernah kita beli gitu ya, karena banyak sekali urgensi-urgensi lain yang lebih penting daripada sekedar seragam. Soalnya saya juga ngalami di gugus seragam, di PKG seragam, di sekolahan seragam gitu ya, masih beli seragam lagi. Satu-satunya seragam yang menyatukan kita adalah seragam olahraga yang sempat dikritik karena warnanya. Padahal warna biru itu adalah warna lambang kita. Sudah ditambahi merah menyala di tengah aja sempet itu dapat kritikan. Tapi alhamdulillah harus ada identitas kita juga, karena kan itu seragam Kabupaten Semarang, jadi ada birunya. Itu satu-satunya seragam dan tidak dikelola oleh Himpau di Kabupaten Semarang, melainkan kita yang bikin desainnya, kita share ke kecamatan, kecamatan yang mengelola keuntungannya kembali ke kecamatan. Dengan tanya kemana-mana, ke Himpau di mana saja, nggak ada yang kayak gitu. Rata-rata mereka kerjasama dengan konveksi-konveksi untuk pembelian seragam itu. Kenapa? Karena tadi terkait dengan sales yang disampaikan Mbak Hana, keuntungannya besar. Seragam itu menghidupi organisasi. Seandainya kemarin kita lakukan itu, gitu ya, kayak mungkin kita nanti U20 meriah ya. Tapi kan nggak seperti itu konsepnya. Karena kita masih berjuang sekali lagi terkait kesetaraan. Kalau jenengan masih kurang, saya juga, kan saya juga non formal gitu ya, sama. Jadi yang jenengan rasakan juga saya rasakan. Jadi kita tidak akan istilahnya tadi terkait banyak yang menawarkan banyak Bu, saya itu sampai 2 HP itu kalau saya itu bingung jawab HP. Kadang pura-pura nggak diri, keuntungannya besar-besar. Masuk pribadi mau ngasih amplop banyak, tapi ibaratnya seperti menjual anggota. Kan jenengan sering tahu kegiatan-kegiatan pelatihan apa gitu ya. Kok Himpau di Kabupaten nggak pernah saya bilang yang ada urgensinya, yang kira-kira kalau itu mengadakan sendiri bisa, kenapa harus pakai sales? Yang sebenarnya kita menjualkan produk dari mereka. Nah, terus produk itu relevan tidak? Kalau kayak kemarin buku CB panduan dari direktorat itu kan relevan. Tiba-tiba ada buku lain serupa gitu ya dari sales, tapi bisa diajak piknik atau studi banding ke Turki ya, itu ada Bu. Bahkan seragam itu besar. Saya berharap ini juga jadi apa ya, contoh nanti. Saya ini kan periode terakhir ya, jangan sampai besok-besok itu kayak gitu, karena kita sendiri kan masih berjuang terkait kesetaraan. Jadi antar sesama jangan saling membebani. Adanya organisasi ini saling bergandengan supaya tetap kompak. Tadi ditanya anggotanya 1000 lebih, yang membuat kita 1000 itu rasa kebersamaan, tidak saling memberatkan, tidak mengambil keuntungan dari sesama anggotanya. Insya Allah itu nanti kita akan stabil gitu ya. Terus terkait akreditasi, tahun ini saya pengangguran Bu, walaupun asesor ya, karena nggak ada akreditasi. Panjenengan bahagia, saya susah ya kalau tahun ini. Akreditasi itu nggak ada, bukan karena nggak ada akreditasi, sejatinya ada. Namun karena anggaran negara itu lagi tidak diprioritaskan di situ, ada beberapa program unggulan. Nah, sudah ada mic-nya. Sudah ada beberapa program unggulan dari pemerintah pusat tentu saja, maka kegiatan akreditasi ini hanya sedikit porsinya. Satu kabupaten kota itu belum tentu dapat jatah akreditasi. Jadi se-Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Untuk PAUD itu terdiri dari TK, KPRA ya, cuma 5 yang divisit. Alhamdulillah pasti gitu ya. Terus saya astagfirullah sih. Alhamdulillah. Jobless gitu kan. Jadi hanya 5, karena hanya itu mampu anggarannya. Sementara jumlah asesor 900-an.
Jadi tidak mungkin juga untuk mendapatkan jatah tersebut, dan 5 tersebut saya juga tidak tahu siapa. Mungkin dibagi ya, yang TK, yang KB, yang RA, mungkin seperti itu, dan yang menentukan pusat. Jadi bukan kita, nanti yang menentukan pusat verifikasi ke dinas, 5 nama tersebut keluar. 5 tersebut juga diprioritaskan yang mudah dijangkau, karena terkait anggaran lagi, efisiensi. Jadi hanya 5 yang mudah dijangkau. Namun, sekalipun tidak ada proses akreditasi yang sekarang berlangsung perpanjangan ya. Kalau perpanjangan itu nggak diakreditasi, kemarin kan info, kadang itu info dari BAN di-share, redaksinya kurang pas kan gitu, makanya diimbau tak benahi dulu. Teman-teman pada paniknya. Nah terus kalau perpanjangan diakreditasi, jadi yang namanya diperpanjang itu ya tidak divisit. Logikanya kan gitu, masanya diperpanjang. Pokoknya intinya tahun ini hampir tidak ada kecuali 5 itu di Jawa Tengah, dan 5 itu belum tahu siapa lembaganya. Jadi tenang saja, tidak ada gitu ya. Saya belum isi Bu, belum ini. Yang penting isi dulu, perpanjang dulu, tidak ada intinya tahun ini. Saya tapi nggak tahu ya, karena pemerintah itu berubah-ubah. Jadi saya sendiri itu kadang takut kalau mengumumkan. Kemarin itu rencananya kan tahun ini saya sudah umumkan juga sama menghabiskan itu reakreditasi berarti perpanjangan, sama menghabiskan yang belum. Ternyata tidak. Nah, saya nggak tahu ini berubah apa tidak. Harapan saya berubah walaupun harapan jenengan tidak ya. Tapi tahun ini kemungkinan besar sih tidak. Karena anggaran kan sudah diketok palu di sebelumnya. Jadi kemungkinan, karena sampai saat ini, biasanya udah jalan ini, visit ini. Sampai saat ini itu bahkan perubahan aplikasi saja belum. Nah itu untuk akreditasi, jadi tenang, tidak ada, silakan memperpanjang, yang belum silakan menyesuaikan. Yang kedua, terkait itu ada 2 dos itu, bukan doorpress tapi buku SOP ya, buku baru istilahnya. SOP itu pegangan kita ya, pegangan dalam berorganisasi. Kenapa kemarin minimal 7? Karena 7 seksi itu kan harus punya pedomannya, dan ini untuk pengurus ya, bukan untuk anggota. Jadi SOP ini dibuat dengan penuh istilahnya dedikasi, kritisi juga yang filenya sempat di-share untuk kita isi dulu, ada nggak masukan terkait SOP, karena ini SOP pembaharuan dari SOP sebelumnya, dan SOP itu yang nyusun Jawa Tengah untuk Indonesia. Jadi yang nyusun Jateng tapi digunakan nasional sampai pusat. SOP itu di dalamnya ya ada yang bagian sekretaris terkait surat menyurat, bendahara tentang manajemen pengelolaan keuangan organisasi, dan bidang organisasi terkait protokoler pun diatur kalau nanti mengadakan acara, terus ke sosek tentang mekanisme bansos yang transparan seperti apa, bidang litbang itu tentang pengelolaan komunitas belajar yang sekarang lagi marak, yang baik, yang bagus, yang sesuai itu kayak apa, bidang humas itu terkait dengan pengelolaan media sosial. Sedangkan yang terakhir adalah tentang anti fraud yang mengatur tentang kode etik kita sebagai pendidik maupun sebagai pengurus ataupun sebagai individu. Teman-teman yang saya cintai, tadi disinggung soal insentif, itu kan yang ditunggu-tunggu. Sudah tanggal segini kok belum, ini sudah mau habis kan gitu ya. Saya sudah dapat japri, seolah-olah yang transfer itu saya. Tapi nggak apa-apa, rutin itu saya terima dan nggak marah juga gitu ya. Nggak apa-apa. Tadi disampaikan Mbak Hana, kalau belum bulan ini, bulan berikutnya. Jawabannya biasanya yang saya dapatkan, ini sudah tanggal berapa ya Bu? Ya, 29 ya? Terakhir bulan ini tanggal berapa Bu? Berarti besok terakhir ya? Berarti kalau hari ini atau besok belum cair, berarti cairnya kapan? Berarti Mei setelah tanggal 20. Itu nggih, ngoten jawabe. Cairnya kapan Bu? Kalau besok belum, hari ini belum, berarti bulan depan Mei setelah tanggal 20. Apakah nanti ramelan 600.000 yang kemarin belum dicairkan Bu? Insya Allah. Karena kemarin waktu soal ke Pak Cito nggak perlu janjeni, saya juga nggak pernah janjeni walaupun saya dijanjeni, gitu nggih. Saya nggak berani ngomong soalnya kalau kayak gitu, takut ditagih gitu ya. Walaupun saya dapat info-info gitu ya, cuman ya kalau sama teman-teman ya gitu aja. Kalau bulan ini belum, tunggulah bulan depan setelah tanggal 20. Kalau belum lagi, tunggulah bulan depan lagi. Kayak lagu dulu. Tapi insya Allah sudah diusahakan. Saya mau realistis saja. Yang namanya perubahan indeks itu kan nggak ujuk-ujuk. Kayak kita kemarin waktu pengusulan yang tahun 2025 ini kan agak terlambat ya pencairannya di bulan berikutnya. Kenapa? Karena berkasnya kan juga prosesnya agak terlambat. Nah, kemungkinan kalau ini agak terlambat bisa jadi sama rapelannya, bisa jadi ya. Mudah-mudahan gitu. Sebagai organisasi profesional dan bermartabat, kita harus selalu menjaga adab dan etika yang berpedoman pada kode etik organisasi. Oh ya, terkait kode etik ya.
Kemarin kan agak heboh, terus kita mengadakan mudoroso dan lain sebagainya. Namun sekali lagi di Kabupaten Semarang PD-nya itu senantiasa berupaya memberikan contoh yang sesuai dengan koridor mekanisme keorganisasian yang benar. Kalau ada apa-apa, kita itu pantang padulan. Sejauh ini ya, setahu saya ya, pengurus kabupaten ya, nggak tahu kalau persen-persennya. Kalau ada apa-apa, kita rembuk dulu internal di kepengurusan. Setelah itu kita kan punya Dewan Pembina. Jadi itu bukan hanya nama, tapi juga memang ditunjuk yang fungsinya untuk membina. Kita juga punya Dewan Penasehat yang bukan hanya sekedar namanya, tapi memang kita tunjuk, kita percaya untuk menasihati kita. Kemarin ada gonjang-ganjing, katanya teman-teman tuh repot administrasi, nggak mau bermula. Sebagai pengurus mau di Kabupaten Semarang, saya mboknya ya ketuanya, ayo tak kumpul, oke, ada apa, tapi dengan mekanisme yang benar juga, ada kode etiknya. Saya ke Dewan Penasehat, saya ke Dewan Pembina, ini baiknya seperti apa? Dan apa yang harus kami lakukan. Maka biasanya itu kalau ada masalah mudoroso itu begini curhat, kita fasilitasi curhatnya. Namun yang seperti apa konteksnya yang dikeluhkan harus jelas. Kita buat koridor-koridornya. Oh bagian ini, bagian yang kertasnya kebanyakan katanya, bagian yang wirawiri 10 kali kompel, kita kelompok-kelompokkan dan sudah saya sampaikan ke dia. Saya sudah di WA, kami sudah dipanggil dan sudah bermaaf-maafan. Ya kan kita maunya sama semuanya baik ya, semua tujuannya baik. Mungkin ada yang miss saat itu, terus ada yang kurang, ada yang nggak serag, disampaikan aja. Kita tuh ngajari logis, kritis dan kreatif. Kalau di forum setuju, di belakang ternyata enggak. Minimal kalau kita, karena itu ternyata masalahnya teman-teman, setelah saya konfirmasi, minimal kalau kita diwakilkan, kan kita nggak hanya himbau dia nggak diajak. Kan kita ada ketua gugus, ada anggota gugus di sini, PKD diajak rapat. Kalau misal saya nih ya perwakilan, saya diundang kemana? Kalau dimintanya kayak saya tadi, Bu Ulfa, ini ada kegiatan pelatihan ini. Saya nggak langsung, teman-teman ada penawaran ini, kita keuntungan segini, besok kita adakan, tidak kan? Saya tawarkan dulu. Saya jawab, sebentar ya Mas, Bu, Pak, saya tak konfirmasi ke teman-teman, karena saya ini kepanjangan tangan dari teman-teman. Saya tak konfirmasi, saya tak rembukan, bahkan kita mengadakan polling kan, kalau kegiatan itu setuju atau tidak setuju. Sama halnya, kalau kita diwakilkan di kegiatan lain, jangan langsung, ya siap, bagus gitu ya, setuju, terus di belakang gerak. Itu kan menunjukkan ketidakprofesionalan. Jadi ketika kita diwakilkan, kalau memang belum bisa menjawab dan terasa berat dan itu menyangkut teman-teman, bilang saja, maaf Pak Bu, kami komunikasi dulu ya sama teman-teman di gugus kami. Apakah kira-kira mereka mampu, mau dan bersedia? Kalaupun ya pokoknya kudu mau. Sudah kita suarakan hal tersebut sebagai perwakilan dan perpanjangan tangan, sebagai ketua, pengurus atau apapun itu. Yang penting ada suara dulu bahwa kita tidak langsung bilang iya, setuju atau siap. Karena itu penting dalam berorganisasi. Kemarin juga bincang-bincang susahnya itu ya nyari leader-leader yang gitu ya memperjuangkan anggotanya kan gitu ya, ada omongan-omongan seperti itu, semuanya manut, semuanya ya kan gitu ya, dan akhirnya yang bawah ini yang pelabaan kan gitu ya. Nah kita mulai dari kita sendiri, jadi besok-besok kalau diwakilkan mohon suarakan sekecil apapun itu. Jadi nggak usah takut gitu ya, kayak kemarin mudorosonya kan disuarakan, akhirnya saya dipanggil kan sudah saya ukur gitu ya, bahwa yang kita sampaikan nggak menjelek-jelekan personal, tapi memang ada beban yang kita tanggung yang kita tidak sanggupi, dan itu di luar koridor belajar mengajar. Jadi nggak masalah, saya juga menyampaikan dengan nyaman dan santai gitu ya, kecuali saya ngomongnya personal atau menjatuhkan seseorang, nah itu yang tidak boleh, itu melanggar kode etik. Tapi kalau memang berat, mohon maaf saja, himbau belum mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut, mengingat kami punya keterbatasan di lapangan. Kalau jawabnya gajinya sitek, reposo, nah itu kan malah terkesan yang dimaksud apa sih, esensinya nggak nyampe. Sebenarnya beratnya di mana? Problemnya apa? Kalau hanya ngeluh itu nggak nyampe itu di para pemangku kebijakan tuh. Oh masalahnya di sini toh. Oh yang bagian ini. Tapi kalau hanya ngeluh, ya Allah Bu, kira-kira sertifikasi guru lorotok kan gitu ya. Itu nggak nyampe esensinya, yang ada malah hanya kemarahan, keputusasaan, sekadar mengeluh. Oleh karena kita fasilitasi, kalau cuma mau mengeluh, mau toroso, keluarganya mau siap menampung. Tapi nanti tetap dirangkul dalam suatu kegiatan yang memang esensinya apa yang kita keluhkan sehingga bisa mencari jalan keluar. Sampaikan saja ya mulai sekarang. Saya juga dipeseni sama beliau-beliau bahwasanya kalau ada apa-apa silakan sampaikan.
Nah, nanti kalau diundang gitu. Kalau yang berat mana silahkan disampaikan. Terus kegiatan kita tetap mengacu pada proker. Namun apabila ada isu yang urgent maka perlu juga kita tidak lanjuti. Ya teman-teman, kegiatan kita mengacu pada proker. Kemarin yang urgent kan soal pajak ya. Dan ingat, nggak ada lagi petugas pajak yang mengumpulkan per kecamatan. Kenapa? Efisiensi petugas pajak dikurangi orangnya. Makanya kalau diundang kan nggak datang, bisanya online gitu ya. Jadi belajar sendiri lewat Kortek Himpaudi sudah fasilitasi, petunjuknya sudah ada, sosial media tersebar dan bisa kok ada lapor orang pribadi. Jangan sampai nanti teman-teman di belakangnya ada denda-denda karena tidak lapor SPT. SPT lembaga, SPT orang pribadi. Ya kalau mau malas-malasan bisa. Wong pajak dikorupsi ngapain kita pajak? Sebagai warga negara yang baik, sebagai pendidik PAUD yang bermartabat dan profesional, itu tetap kita harus lakukan. Toh bisa, tidak sulit dan difasilitasi kemarin diajari oleh organisasi. Sekarang susah Bu kalau mau undang petugas pajak karena orangnya terbatas. Terus pada hari Selasa tanggal 8 April, Himpaudi berkesempatan untuk bersilaturahmi ke berbagai pemangku kebijakan. Saya menghubungi semua pemangku kebijakan, ada yang membalas, ada yang tidak, ada yang bisa, ada yang tidak. Kita sudah berkunjung salah satunya di Tenggarang kemarin yang saya sampaikan tadi, di dinas dan lain sebagainya, itu agenda rutin tahunan kita, sekaligus untuk promosi awal pembukaan produk kurasi Himpaudi. Kita mau bikin Himpaudi berdaya. Kalau tunggu insentif setara dan itu tidak kunjung datang, jangan putus asa dan sekedar berharap. Kita bisa berdaya. Contohnya, produk kurasi kemarin luar biasa. Nastarnya teman-teman atau castangelnya teman-teman, atau kalau di sini itu apa kemarin? Kejunya apa? Spong kejunya ya, di Tenggarang tuh enak kemarin gitu ya. Produknya teman-teman itu kemarin saya hampir membeli semua yang dipromokan di kurasi. Baru kurasi ini loh, belum jual beli loh. Baru kita memilah loh. Harganya tidak lebih mahal, bahkan setara, bahkan di bawahnya. Pelayanannya bagus, karena saya juga mau ngecek, mau promo ya. Bagaimana menanggapi orang yang mau beli walaupun satu toples kan gitu ya. Bagaimana pelayanannya, bagaimana dia menyediakan atau packaging produknya. Alhamdulillah, hampir semuanya yang kemarin sudah kami beli atau kami coba. Jadi kami nggak promo terus minta gratis endorse kan enggak, saya beli loh. Ya di sini saksinya ya. Kita beli itu, saya yakin bahwa ibu-ibu ini ya, bapak ibu, rata-rata ibu-ibu ini selain mengandalkan insentif yang tidak seberapa, kita punya pemasukan lain lewat kurasi produk, yaitu nanti judulnya Himpaudi Berdaya yang akan kita launching pasar online-nya di Good Himpaudi ke-20. Rencananya itu. Dan saya sudah pede karena produknya sudah saya coba hampir 90%. Jadi semuanya luar biasa. Produk itu tidak hanya barang, ada jasa. Saya juga pakai baju jahitan dari salah satu pendidik PAUD yang kemarin saya posting. Jadi semuanya sudah ada buktinya, semuanya sudah saya coba, tinggal nanti kita launching saja. Jadi itu guru PAUD berdaya, selain kita juga mengabdi kepada anak usia dini tadi ya, pengabdian, kita juga bisa kok mencari jalur nafkah yang lain dengan Himpaudi Berdaya. Karena kalau kita mengandalkan ini terus gitu ya, saya juga hati-hati minta insentif itu kan nggak jaluk-jaluk gitu terus ya. Itu kan juga integritas kita, martabat kita kan juga ada ya. Wong hak kita kok kesannya kayak kita minta-minta kan tidak gitu ya. Jadi saya percaya kita akan mendapatkan yang layak kita dapatkan. Tentu saja maunya dengan cara yang benar, berkode etik, transparan ya, tanpa fraud atau apapun itu. Kalaupun kita ada kontribusi, itu adalah hasil kesepakatan. Mana ada organisasi yang tanpa kontribusi. Dan nominalnya pun sangat-sangat, kalau saya bandingkan ya, kontribusi kita tuh 20.000 ya pertama ya, dari insentif 200 per tahun, terus ditambah lagi 20.000, 40.000 dibayarkan 2 kali per tahun, bukan per dapat. Itu kan sedikit sekali kalau dibandingkan dengan nominal yang kita dapat. Karena kita juga memikirkan, kecamatan juga butuh dana, lembaga sendiri, pribadi sendiri juga butuh dana. Terus teman-teman, jumlah dukungan di media sosial. Nah ini saya mau agak kritisi sedikit ke teman-teman deh. Karena apa? Kemarin kan lomba kita sama PW, lomba like, hanya like loh, hanya love loh. Kebetulan, ya nggak kebetulan, kita itu PD kan pegang akunnya. Jadi tahu yang love itu siapa setiap detik, setiap menit. Gitu, kita tetap minta dukungan pada semua pihak. Dari 1.000 anggota, yang dari Himpaudi itu sedikit. Ya mentok-mentok itu waktu deadline itu nggak dari 50%. Agak sedih saya nggak jadi modal nyapres ini kalau kayak gitu, nggak jadi sapu dapel ini. Karena like-nya sedikit, jadi itu sudah di-share kemana-mana, ke wali murid, ke grup keluarga, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, itu udah di-share kemana-mana. Saya bisa ke LPRP, akseso, kemana-mana itu sudah saya share gitu ya. Dan kita kan tahu ya, kalau pegang adminnya kan kita tahu ini siapa, kita kan tahu kan ada namanya. Kalau yang nama kita kenal, oh itu teman kita. Dan nama tidak kita kenal
saya menganggapnya Saudi gitu ya. Itu kemarin agak sedikit mengecewakan memang, karena sampai hari H jet lag itu baru teman-teman nge-lag ketika disuruh ngelis. Itu saya agak gimana gitu ya rasanya ya, wah pas itu satu dapil kan gitu ya, pas itu nyapres gitu. Dukungan yang minim itu kan gimana ya, kalau kita punya konten media sosial, kalau sekarang itu mau viral, mau terkenal kan gitu ya, tidak mendapat perhatian. Kalau kita mau dapat attention, ya kita harus kompak, kita harus bersama. Nggak punya ide, nah kan jenengan ya nggak punya, yang lain kan punya, anaknya punya, kakaknya punya, adiknya punya, kan gitu, temannya punya, kan gitu ya. Dan itu hal kecil saja itu akan menunjukkan siapa kita. Tapi kalau dibanding kabupaten kota yang lain ya sudah alhamdulillah. Tapi saya percaya kalau di kabupaten itu potensinya melebihi dari itu. Makanya harapannya besar, berikut dari pengurus wilayah ataupun dari kami di kepengurusan kabupaten. Jadi sepenting itu ya mulai penting, sepenting itu ya viral penting. Nggak viral nggak dikatakan, kan gitu ya. Bahkan sesepele kita kalau kemana-mana tadi kata Pak Eko seragamnya anyar padahal bukan anyar gitu ya, kita hanya ganti kerudung saja gitu ya, istilahnya kita hanya ganti jilbab saja, itu penting. Itu kan tampil yang terlihat itu tetap penting kalau kita mau memperjuangkan sesuatu yang skalanya itu besar. Jadi mari mulai sekarang kita tata, ini PR buat Humas, yang punya IG berapa, yang punya FB berapa, didata aja. Jadi nanti HUT kita nanti yang akan dibahas di bidang nanti terkait HUT ke-20 ada kaitannya dengan menggaungkan sosmed kita. Nah itu nanti, yuk kita semua mencajarinya ke situ. Kita semua, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita semua up supaya nyala ini ya lampunya ya, supaya akun Himpaudi ini menyala. Begitu enggak nanti deh, karena nanti HUT-nya terkait dengan semacam video yang akan terarsip di sosial media. Jadi itu selamanya akan diputar tentang perjuangan itu. Jadi kita data dulu mulai sekarang nih Mas. Ayo bikin Facebook, bikin IG, nanti anaknya, temannya, keluarganya suruh mulai. Kalau itu up terus, itu dilihat terus, itu bisa viral teman-teman dan akan menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Lah mau Pak DPR aja nge-like kok, masuk nggak nge-like gitu. Saya japri loh Pak DPR supaya nge-like gitu ya. Jadi teman-teman itu mohon atensinya karena dari kita untuk kita. Terus kaitannya dengan kode etik yang nanti detailnya akan disampaikan oleh bidang organisasi. Jadi kalau ada apa-apa, konfirmasinya ke kita. Jadi urutkan sesuai di ADART, PO atau yang lain-lain. Sekali lagi kami sudah mencontohkan ketika kegiatan Mudoroso kemarin. Kalau ada apa-apa itu yang dipanggil itu saya teman-teman, bukan anak buahnya, tapi ketuanya yang di WA, ketuanya yang dipanggil. Saya itu sampai kenyang kayak gitu ya. Loh, saya nggak berbuat ini, tapi nggak boleh kayak gitu. Anak buah saya tanggung jawab saya. Tapi kalau segala sesuatu itu sudah saya ukur, maka saya naker. Oh mampunya saya kalau ditegur itu segini gitu ya. Tapi kalau surprise karena ada person-person yang melakukan hal-hal yang di luar kendali saya, maka kadang saya shock gitu ya. Loh apalagi nih, karena kadang apa-apa karena kita kan keluarga. Yuk ngomong karena keluarganya yuk, gitu nggak? Apapun itu ngomong. Karena kadang hal kecil yang niatnya baik kalau tidak dilakukan dengan cara-cara yang baik atau benar sesuai mekanisme, akibatnya juga bisa fatal, gitu nggak? Yuk keluarga seperti kemarin Mudoroso, saya itu nggak pernah yang namanya wadul kemana-mana sebelum saya mendapatkan nasihat dari Dewan Penasehat, saya mendapatkan binaan dari Dewan Pembina, dan saya koordinasi dengan dinas yang menaungi kita. Saya tidak pernah melakukan hal-hal di luar itu secara pribadi atau secara organisasi. Karena kita harus menjaga semua lingkup ini baik. Dengan si A baik, dengan si B baik. Nggak mungkin kita akan mesranya itu istilahnya setara atau naik kalau semua hubungan ini nggak baik. Jadi si A saja nggak bisa, si B saja nggak bisa. Pemangku kebijakan itu meliputi koordinasi semua bidang. Jadi semuanya harus memiliki hubungan yang baik. Karena Himpaudi ini nanti akan diturunkan ke panjenengan. Jadi harus punya legacy, harus punya warisan, harus punya nama yang baik untuk keberlanjutannya. Jangan sampai saya secara pribadi salah dalam melangkah atau mengambil keputusan yang nantinya akan menjadi pretensi yang kurang baik bagi organisasi ini. Itu yang saya jaga sampai saat ini. Dan ini insya Allah hubungan yang baik ini tetap dilanjutkan, tetap kita tingkatkan, dan tetap kita jalin semuanya. Ngoten nggih. Jadi kalau ada apa-apa ngomong sama saya, ngomong sama teman-teman dulu sebelum ngomong ke luar. Sekali lagi seperti itu. Kalau nanti ngomong sama Bufa, buktinya kemarin ngomong dicarikan solusi kan. Ada Mudoroso, saya undang Dewan Penasehat, Dewan Pembina. Saya juga dipanggil, ya nggak apa-apa, itu kan sudah saya ukur.
Tapi kalau yang saya nggak tahu kan saya nggak naker gitu ya. Saya jawabnya harus bagaimana, ini kronologinya seperti apa kan kadang tidak paham. Tapi kalau kemarin sudah saya ukur, sudah saya taker, sehingga ketika saya dihubungi, dipanggil, saya siap. Nonton ya, karena apa-apa sekali lagi adalah ketuanya. Dan satu hal teman-teman, ini sudah mau menjelang akhir ya, 2026, 2027. Berarti 1 tahun setengah. Nah, ini nanti sudah pergantian kepengurusan dan harapan saya di akhir hari ini kita lihat prokernya yuk. SOP ini masuk dalam proker. Jadi kalau beli SOP sudah ada di agenda proker sebelum kita mengadakan kegiatan, tolong dicek prokernya masing-masing. Jadi menganggarkan segala sesuatu itu lihat prokernya. Supaya apa? Supaya yang wajib yang sudah disusun itu nggak sia-sia. Itu dulu prioritas. Kalau mau mengadakan kegiatan yang lain dirapatkan dulu, tapi prokernya dilaksanakan dulu. Itu adalah wujud dari profesionalisme juga dan juga tanggung jawab. Mungkin sudah mulai lelah menjadi pengurus di akhir-akhir ini itu udah capek gitu ya. Tapi yang namanya tanggung jawab itu ya harus gitu ya kita tuntaskan sampai nanti akhir periode. Itu saja teman-teman sudah saya sampaikan dan mohon disikapi dengan baik. Dan satu hal lagi, sekali lagi kita keluarga, kalau ada apa-apa baik buruknya sampaikanlah kepada keluarga terlebih dahulu agar kita mudah mencari solusinya bersama. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jim Pak Udi.